Inilah 3 skenario Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos STI dihadapkan pada tantangan berikut. Berikut tim-tim kuat calon lawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Warga Belanda dukung Indonesia lolos Piala Dunia. Peluang PSSI. Inilah daftar tim yang menunggu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 9 tim telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang lolos ke putaran ketiga akan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di hadapan pendukung setianya sendiri, timnas Indonesia tentunya tidak ingin melewatkan peluang emas untuk memastikan langkahnya ke Piala Asia 2027 atau lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan diikuti 18 negara. Keseluruhan tersebut berasal dari penghuni posisi 1 dan 2 grup A sampai I di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Namun sebelum dilakukan drawing atau undian pembagian grup, akan ada pembagian pot. Pembagian pot drawing ditentukan berdasarkan ranking FIFA Juli 2024. Dilansir dari berbagai sumber, AFC akan membagi 18 negara itu ke dalam 3 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 6 negara. Masing-masing grup terdiri dari 2 negara penghuni pot 1, 2 dan 3, total 6 negara. Timnas Indonesia bisa dipastikan menempati pot 3 lantaran ranking Timnas Indonesia paling bawah. Dengan demikian akan berjumpa 2 perwakilan pot 1, 2 perwakilan pot 2 dan 1 perwakilan pot 3, termaksud raksasa Asia Qatar, Jepang, hingga Iran. 3 tim ini jika dilihat dari ranking FIFA berpeluang masuk pot 1. Nah artinya, Timnas Indonesia berpeluang menghadapi dari tim yang berada di pot 1 tersebut. Anda doakan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Orang Belanda turut mendoakan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Choyaon. Sebab sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait masyarakat Belanda yang mendoakan Timnas Indonesia itu dapat dilihat di postingan klub Eredivisie, SC Heerenveen. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela Timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan mereka mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Mereka, para pemain naturalisasi Timnas Indonesia, gagal menembus Timnas Belanda. Tetapi, mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda, bunyi salah satu komentar warga Belanda di Instagram SC Heerenveen. Bakal lebih baik jika mereka, Timnas, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, sahut netizen Belanda lainnya. Tentu komentar netizen Belanda itu mendapatkan respons positif dari para pencinta sepak bola tanah air. Sayangnya, inilah 3 skenario Timnas Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Setidaknya ada 3 skenario bisa membuat Timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus dapat tiket putaran final Piala Asia 2027. Saat ini tim Merah Putih menjadi runner-up grup F dengan 7 poin. Dari 4 pertandingan sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong menang 2 kali, sekali imbang dan sekali kalah. Situasinya, Irak sudah pasti lolos ke fase ketiga kualifikasi. Artinya 1 slot tersisa untuk lolos ke fase ketiga tinggal diperebutkan Indonesia dan Vietnam sebagai peringkat kedua dan ketiga. 1. Indonesia menang. Jika Indonesia menang 1 pertandingan dari 2 laga melawan Irak dan Filipina, skuad Garuda sudah pasti lolos. Pasalnya poin Indonesia akan menjadi 10 dan tak terkejar Vietnam. 2. Indonesia imbang. Bila Indonesia sekali kalah dan sekali imbang, peluang lolos akan tergantung hasil pertandingan Vietnam melawan Filipina dan Irak. Vietnam harus sekali kalah. Dengan sekali kalah dan menang, poin maksimal Vietnam adalah 7. Jika menang 2 kali, otomatis Vietnam yang akan lolos ke fase ketiga. Ini yang tidak diharapkan Indonesia. 3. Faktor Vietnam. Seandainya Indonesia kalah 2 kali, hasil laga Vietnam jadi penentu. Jika Vietnam menang dan imbang, kans Indonesia lolos ke putaran ketiga otomatis hangus. Skema terakhir ini akan tetap meloloskan Indonesia, jika Vietnam imbang 2 kali atau hanya mengumpulkan 6 poin. Jika sekali menang dan kalah, Indonesia lolos.
Pasalnya, poin yang akan dikumpulkan Vietnam hanya 7 yang artinya sama dengan Indonesia. Namun Indonesia berhak melaju ke babak berikutnya karena unggul head-to-head atas Vietnam.